Halo, selamat malam. Kali ini saya pengen cerita tentang barusan tadi nonton film, jadi keinget deh nih filmnya nih. Jun dan Kopi. Si Jun dan Kopi. Jun Kopi. Iya kemarin udah lihat sih sempet sih di website Hakka Movie. Terus pengen nonton, nggak taunya copyright. Nyari dapat juga akhirnya. Ya begitulah namanya juga ya. Lagi masa pandemi gini, ya kerjanya nonton film-film aja. Asik juga sih nonton film ini, cuman kagetnya pas lihat si Jun ini. Ya ampun, Jun. Kalau untuk jalan ceritanya nonton sendiri aja ya daripada nanti spoiler. Tapi sad ending juga sih, si Junnya meninggal. Mm, kasihan. Nah, di sini saya pengen cerita tentang kisah anjing saya yang mirip banget sama si Jun. Makanya begitu ngelihat si Jun, jadi keinget sama anjing saya namanya Lucy. Nih saya simpan di dompet, percaya nggak percaya, karena saya punya kisah tersendiri dengan dia. Ya ini waktu pasti udah tua sih. Hmm. Putih juga kan sama kayak si Jun, telinganya diri. Tapi ini cewek nih, si Jun cowok cewek nggak tahu juga deh. Tuh. Jujur waktu pas nonton kaget dan sedih gitu. Karena keinget banget sama si Lucy ini. Anjing pertama saya, cewek, dapat dari kecil, nurut banget, baik banget. Terus ya namanya cewek ya, tambah gede akhirnya jadi tumbuh jadi seorang seorang seekor gadis remaja yang ya cantik deh pokoknya, cakep banget. Datanglah para pejantan tangguh. Kalau lagi musim kawin itu enak sih, aman, rumah aman banget, dijagain, semua pejantan tangguh pada datang. Ya akhirnya kawin, punya anak, pelihara. Ya itulah awal saya lah ya. Terus sampai akhirnya ya ini udah mungkin udah tua ya, tua dan akhirnya mati. Nah pas saat mati itu saya benar-benar nyesel. Dan artian nyesel saya nggak ada di rumah. Saya nggak ada di rumah sama sekali. Terus kata ibu saya, ya habis nggak lama melahirkan, terus si sakit, akhirnya mati, dikuburlah di depan rumah saya. Begitu saya pulang, saya nangis beneran. Saya nangis dan sedih banget. Kayak ngerasa bersalah gitu loh. Kayak ngerasa kehilangan banget dan ngerasa bersalah banget. Kenapa saya nggak ada gitu loh waktu pas ya saat-saat terakhirnya dia ini. Sampai akhirnya suatu ketika, ya ini mau percaya nggak percaya ya, tapi saya ngalamin sendiri. Suatu malam saya lagi tidur, pengen tidur betulnya. Terus saya lampu masih nyala, begitu kayak mau pulas gitu kok badan saya kayak bergetar, terus mata saya kayak REM, rapid eye movement. Terus badan saya kayak kebalik gitu, kayak ada yang ngebalik, saya jadi tengkurap padahal awal saya tentang. Nggak lama
saya sadar, terus kok badan saya kayak ada yang nahan gitu. Memang sebelumnya saya sering ngalamin seperti itu ya, rep-repan atau apalah, sebutan ketindihan atau apa ya, saya nggak tahu, saya cuma cerita aja apa adanya, terutama dengan yang kejadian ini. Biasanya ya kayak ada yang nahan, terus tahu suasana kamar, tahu kalau ada radio, dulu kan zamannya radio ya, dengar suara radio juga masih dengar, tapi nggak boleh ngelihat gitu loh, nggak boleh ngelihat apapun itulah itu. Nah, kali ini pas waktu itu saya terkejut, kaget gitu loh, karena ada sensasi yang lain. Dan ada sensasi lain tuh kayak ada yang mengendus-gendus gitu dari belakang tubuh saya. Ada yang mengendus-gendus dari belakang tubuh saya, terus tambah deket, terus bunyi. Kok kayak anjing gitu kan. Terus saya berusaha balik badan gitu, kayak ngeliat gitu kan, kelihatan. Kayak dikasih lihat itulah. Moncong putih, telinga berdiri, saya yakin itu Lucy gitu. Terus dia langsung, tapi dia gak gonggong, cuman dekat, terus langsung kayak ngendus-ngendus gitu, terus kayak jilat-jilat badan saya gitu. Terus saya geli aja kan gitu kan, saya geli gitu kan. Biasanya kan mandi kucing ya kan, tapi ini malah mandi anjing. Geli, terus tapi seakan-akan itu juga penantian akan rasa bersalah saya itu akhirnya terjawab juga gitu. Meskipun dengan kedatangan seperti itu ya, maksudnya cuman terus jilat-jilat badan saya gitu, kayak menjawab gitu loh selama ini rasa bersalah saya. Ya seakan-akan Lucy berkata gitu, sudah, gak usah dipikirin lagi, ini juga bukan salah kamu. Dalam hati saya juga udah bahagia kok di sini, dan terutama hilangkan rasa bersalah kamu ya, yang selama ini ya selalu merasa gitu. Ini saya jujur selalu merasa gitu, rasa bersalah. Kenapa saya nggak ada di sampingnya saat-saat terakhir Lucy. Dan seketika itu juga ya saya merasa tenang gitu, senang dan bilang ya terima kasih udah datang, ya cuman dalam bahasa batin aja ataupun dalam hati gitu saya mengucap. Dan nggak lama ya Lucy pergi gitu. Ya saya kaget juga gitu ngalamin seperti itu, dan ya kaget, terkejut, dia seneng juga gitu. Akhirnya ya rasa bersalah saya selama ini ya terjawab sudah gitu. Terima kasih ya Lucy ya. Makanya begitu tadi ngelihat film Jun dan Kopi, inget banget sama Lucy itu. Lihat tuh, aduh, putih gitu nih, tapi udah tua sih ya, udah saat-saat. Dan dokumentasinya cuma ini aja paling ya masih banyak lagi sih kisah-kisah saya sama anjing-anjing saya juga ya. Ini awal ataupun asal muasal saya punya anjing gitu. Ini adalah anjing pertama saya. Ya sama kali mungkin dengan cinta pertama ya, begitu membekas. Dan memang tadi duga-duga ya ada pengalaman yang tadi barusan saya ceritain. Sampai-sampai saya baru ingat ada lagi cerita ketika saya disuruh praktek ada love meditation and hate meditation. Pembimbing bilang nyuruh untuk mengingat momen orang atau apa kejadian apa gitu kan. Dan banyak peserta-peserta lain, dan mungkin dari pembimbing itu sendiri, yang mengingat momen ya
kepada orang gitu loh, seseorang, siapalah, orang tua, teman, sahabat, atau siapapun. Tapi ya karena saya mengalami sendiri gitu secara personal, ya akhirnya saya ingat dengan Lucy ini gitu. Dan ketika saya disuruh untuk testimoni, saya cerita. Karena perasaan bersalah saya itu menyelimuti banget gitu. Dan cukup lama. Hingga sampai akhirnya ya Lucy datang sendiri gitu. Dengan terus jilat-jilat badan saya. Tapi itu seakan-akan ya perkataan dia ataupun omongannya Lucy gitu, bilang, "Dah, gak usah khawatir, gak usah merasa bersalah itu." Ya udah, terima kasih Jun dan Kopi. Nah, Kopi ini juga akhirnya jadi ngingetin sama anjing saya juga. Karena ya anjing saya sekarang namanya Piko. Kopiko. Ya setelah Lucy ada Brino, ada Brony, ada Topeng, ada Balki. Akhirnya sampai ada Tami, ada Piko deh sekarang. Penerus generasi. Ya udah, gitu aja dulu deh cerita saya. Terima kasih ya Lucy. Lucy mirip sama Jun.